Dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi atau motivasi yang bertemakan mengubah pikiran. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita berpikir sesuatu itu menyenangkan, maka sesuatu itu akan menyenangkan. Sebaliknya, kalau kita memikirkan sesuatu itu membebani, maka hal itu akan menjadi beban bagi kita. Pikiran kita dapat dianalogikan dengan gelas kosong. Dengan apapun kita mengisi gelas kosong itu, begitulah isinya, sesuai dengan yang kita isikan pada gelas kosong itu, ke dalam gelas kosong itu. Kalau gelas kosong itu kita isi dengan air kotor, maka jelas gelas itu adalah isinya air kotor. Jika kita isi dengan air bersih, air yang bening, maka gelas itu isinya juga akan berisikan air yang bening. Jika kita isi dengan air garam, maka airnya akan asin, dan seterusnya. Saudari dan saudara sekalian, begitulah dengan pikiran kita. Jika kita isi dengan isi pikiran yang memenuhi kekuatan kita, pikiran yang konstruktif, hal-hal yang positif, maka hal itu akan juga terjadi di dalam diri kita. Saudari dan saudara sekalian, pikiran itu menciptakan situasi apapun. Kita dapat menciptakan situasi sesuai dengan keinginan kita. Kita dapat menciptakan suasana yang dapat menarik banyak orang lain, seperti lebah mendatangi madu, atau sebaliknya membuat mereka menjauh, lari menjauh. Kalau pikiran kita berisikan hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang membahagiakan, yang jelas, yang jernih, maka akan menarik banyak orang kepada kita, mendekat kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau isi pikiran kita penuhi dengan rasa iri, dengki, keserakahan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang melemahkan, yang tidak konstruktif tapi lebih destruktif, maka juga banyak orang akan lari meninggalkan kita. Sekali lagi, hal ini tergantung dari pilihan kita sendiri. Apakah kita mau mengisi pikiran kita pada hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang konstruktif, hal-hal yang menguatkan kita, atau sebaliknya hal yang melemahkan kita, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bersifat destruktif, ya, lalu orang akan meninggalkan kita. Apa yang kita pilih untuk kita pikirkan dan menjadi pusat perhatian kita, fokus kita, akan menentukan situasi yang akan dihasilkan, akan menentukan keberhasilan kita. Situasi apa yang ingin kita ciptakan. Dan pikiran kita sungguh menciptakan bagaimana pengalaman kita. Hal negatif yang kecil saja itu dapat membuat kita mengalami ketakutan atau kecemasan. Sedangkan senyuman dapat membuat kita, dapat mengubah kita dari situasi yang mungkin tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Mengubah sesuatu yang negatif di sekitar kita menjadi lebih positif. Kalau kita sedang memiliki permasalahan dengan orang lain misalnya, kalau kita memulai dengan senyuman untuk menyelesaikannya, biasanya akan mencairkan suasana dan dapat menyelesaikan permasalahan, mungkin konflik, dengan baik. Senyuman dapat mengendorkan ketegangan. Dengan senyuman, dan apalagi kemudian kita meminta maaf, entah kita ini bersalah atau tidak, akan membuat orang lain tidak menjadi marah, tidak lagi tersinggung, tidak lagi memiliki hubungan yang kaku, dan seterusnya. Nah, saudari dan saudara sekalian, tentu saja kita perlu membantu orang lain juga untuk mengubah pikiran mereka. Namun ingat, sebelum kita membantu orang lain mengubah pikiran mereka,
kita sendiri harus memastikan bahwa kita tidak memiliki beban pikiran apapun pada diri kita sendiri. Bahwa kita sudah memiliki isi pikiran yang positif, yang baik, yang menguatkan, yang konstruktif, ya, dan mengarahkan kita kepada cita-cita kita, pada goal kita. Hal ini ya, bagaikan kita memberi bantuan pemasangan alat oksigen ketika di pesawat mengalami turbulence, for instance. Ya. Sebelum kita memakaikan alat bantu tersebut kepada orang lain, pastikan bahwa kita sudah memakai terlebih dahulu. Ya. Pastikan bahwa kita dapat bernapas lega dan baru membantu orang lain. Ya. Untuk membantu mengubah pikiran orang lain atau cara berpikir orang lain atau isi pikiran orang lain, pastikan bahwa isi pikiran kita juga positif, menguatkan, konstruktif, dan kita tidak punya beban pikiran hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk ya, yang ada di dalam pikiran kita. Pernyataan positif ya, dan pernyataan negatif senyatanya mengubah diri kita dari dalam. Kita pada umumnya tertarik dengan mereka yang menggunakan kata-kata positif dibandingkan dengan mereka yang banyak menggunakan kata-kata negatif dalam berbicara, dalam menuliskan sesuatu, dalam berbincang-bincang, dan seterusnya. Kita dapat melayani orang lain ya, dengan mengubah kata-kata kita yang negatif ke kata-kata yang lebih positif. Usahakan selalu merumuskan kata-kata dengan cara yang lebih positif agar menarik orang lain. Selain itu juga biasakan diri kita untuk menata pikiran dan menyusun kata-kata secara runtut, jelas dan logis, ya, sehingga membuat kita lebih percaya diri, membuat kita lebih kompeten dalam menyampaikan gagasan atau opini atau pendapat kita, dan juga penjelasan dan informasi kita dapat mudah diterima oleh orang lain. Dan ini perlu kita mencari kata-kata yang tepat, yang mudah, yang tidak menyinggung orang lain, yang dapat dimengerti oleh orang lain ya, dan tidak membingungkan. Dalam hal ini perlu kita ingat ya, adalah sesuatu usaha untuk memformulasikan konsep kita dengan baik dan jelas. Jadi konsep yang akan kita sampaikan, tutur kata yang ingin kita sampaikan itu harus jelas dan baik ya, penuh perhatian, lalu kemudian menunjukkan bahwa kita punya komitmen yang kuat, kita memiliki kompetensi yang besar, dan apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Ingat ini. Oleh karena itu sekali lagi pikirkan sebaik-baiknya, penuh pertimbangan, hal-hal yang positif, hal-hal yang konstruktif, ya, hal-hal yang baik, ya, agar itu terjadi dalam diri kita, juga memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hal yang positif pada diri kita, dan kita akan menjadi semakin bahagia dan bermakna. Ubahlah pikiran kita dan perhatikanlah, kita akan menjadi lebih kuat dan menjadi pemimpin yang juga konstruktif, menjadi orang yang juga bersifat konstruktif. Di dunia sekitar kita yang telah dibanjiri banyak hal yang negatif, mari kita ubah pikiran kita dengan mengisi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang konstruktif, sehingga juga kita menjadi orang yang positif, orang yang baik, orang yang konstruktif, dan dapat menebarkan hal itu untuk membawa orang lain juga kepada pikiran-pikiran yang positif, yang konstruktif, yang baik, yang dapat mengarahkan kepada capaian cita-cita yang baik dan benar, ya, dan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia dan bermakna. Sekian, Anda pasti bisa. Terima kasih.